Halo, udah ready belum nih untuk TKSD tahun 2026? Hari ini kita akan bikin video tentang pembahasan soal-soal prediksi TKA 2026 yang kita ambil dari buku ini, buku TKA terbitan Erlangga untuk bagian soal pertama ya, ulangan pertamanya. Hari ini kita akan bahas 8 soal pertama dulu. Kita akan kerjakan soal-soal ini dengan normal dulu, dengan cara yang udah diajarin sama guru-guru kalian di sekolah, beserta nanti ada tambahan tips dan trik bagaimana cara mengerjakan soal-soal ini dengan lebih cepat. Simak ya videonya dan jangan di skip. Oke, untuk soal pertama di buku ini ada soal aljabar ya. Ada angka 27.825 ditambah 13.460 lalu dikurang dengan 9.754. Dan berhubung karena plus dan minus ini adalah satu level, maka kita bisa kerjakan mulai dari kiri ke kanan ya. Kita coba kerjakan. 27.825 kita tambahkan dengan 13.460. Kita tambahkan 5, 8, 2, 1, 11, 1 tambah 2 tambah 1 berarti 4. Ini jadi 41.285. Lalu kita harus kurangkan dengan 9.754. 5 dikurang 4 itu adalah 1, 8 dikurang 5 itu adalah 3, 2 dikurang 7 tidak bisa, maka kita pinjam dari sini 1, 10 ya pinjamnya ya. Jadinya 12 dikurang 7 adalah 5. Karena di sini sudah 0, berarti kita pakai lagi di sini 40 dikurang 9 jadinya 31. Maka jawabannya adalah 31.531. Jawabannya ada di A ya. Nah, untuk cara singkatnya sebenarnya kita nggak harus bertele-tele menghitung sepanjang ini. Kita bisa lakukan seperti ini ya. Kita lihat belakangnya. 27.825 ditambah dengan 13.460 dikurang dengan 9.754. 5 ditambah 0 adalah 5. Setelah dapat 5, 5-nya kita kurang dengan 4. Maka hasil belakangnya itu pasti 1. Nah, karena opsi B dan D hasil belakangnya 3 dan 5, kita bisa langsung eliminasi hasil ini. Antara A dan C, mana yang benar? Kita lihat yang kedua. 27.825, angka keduanya keluar dari belakang ada angka 2 ya. Di sini ada angka 6, 2 ditambah 6 itu adalah 8. 8 dikurang 5 adalah 3. Berarti angka keduanya dari belakang adalah 3. Karena yang C angka kedua dari belakangnya adalah 5, maka ini kita bisa langsung eliminasi. Jawabannya sudah pasti A. Oke, kita punya soal kedua. Masih aritmatika, tapi kali ini perkalian dan pembagian ya. Kita punya 1.325 dikali dengan 17, lalu nanti hasilnya harus dibagi dengan 5. Oke. Kita coba mengerjakan dengan cara normal dulu ya. Kita akan tulis 1.325 kita kalikan dengan 17. Oke, kita kali. 7 kali 5 itu 35. 3-nya di sini. 7 kali 2 14. 14 tambah 3 adalah 17. 7 kali 3 21 tambah 1 22. 7 kali 1 adalah 7 tambah 2 9. Untuk kali satunya kita tinggal tulis lagi ya. 5, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, dan 1 kali 1 adalah 1. Kita tinggal jumlahkan ya. 5, 7 tambah 5 adalah 12. Satunya di atas, ini jadi 5. 9 tambah 3, 12 kembali.
satunya di sini jadinya 2. Kita mendapatkan hasil 22.525. Nah, lalu kita coba bagi nih dengan porogapit ya. 5, 2, 5. Kita bagi dengan 5. Nah, ini agak bahaya nih, kelipatan 5 kayak gini ya. Kita coba ya. 22, maka biasanya kita ambil 4 kali 5 itu 20. Maka sisa 2. Masih sisa, kita turunin 5. Nah, ini nih yang bahaya nih. 25 ya. 25 itu ada di perkalian 5. Adalah 5 ya. 5 kali 5 adalah 25. Dan ini habis. Kalau habis ini kita nggak boleh langsung turunin 2 ya. Karena 2 kalau seandainya kita turunin nih, ya nggak bakal bisa dibagi sama 5. Ya kan? Nah, kita harus kasih 0 dulu di sini. Ya. Baru bisa kita turunin 5-nya. Baru kita tulis lagi 5. 5 kali 5 adalah 25. Baru habis. Hasilnya adalah 4.505. Maka ada jawabannya? Ada di opsi C. Nah, untuk cara cepatnya sebenarnya nggak terlalu cepat juga ya, karena angkanya cukup besar ini. Kita coba ya. Untuk perkalian dan pembagian, karena dia perkalian dan pembagian ya di level yang sama, ini ada kali, ada bagi, maka sebenarnya kita bisa aja tidak kalikan 17 dulu, tapi kita bagi dengan 5 dulu. 1325 kita bagi dengan 5 ya. Oke, kita bagi dapat 2, 10 di sini. 3 turunin 2, 6, 30, masih sisa 2 lagi, 5. Oke, kita dapat 265 ya, berarti ini habis. 265 nih. Nah, baru 265 kita kali sama 17. Biar lebih gampang lagi, kita cek dulu si 17 ini kan 10 tambah 7 ya. Berarti nanti kita bisa bikin 265 kali 10, 265 kali 7. Baru nih kita tambahin 265 kali 10 berarti 2650 kali 7. Kita cari 265 kali 7, 7 kali 5, 5, 3, 7 kali 6 itu adalah 42, 42 tambah 5, tambah 3 itu adalah 5 lagi. Di sininya 7 kali 2, 14, tambah 4, 18, 1855. Kita tambahkan 0 tambah 5 berarti 5, 5 tambah 5 adalah 0. Sisa 1, 1 tambah 6 adalah 7, 7 tambah 8 adalah 15, 2 tambah 1 adalah 3, tambah 1 lagi adalah 4, 4505. Sama ya, cuma kalau di sini kita harus ngaliinnya sampai 22.000 dulu baru kita bagi. Terus juga ada jebakan nih di sini. Biasanya orang bisa aja nih dapatnya hasilnya malah 455. Nah, mending kita bagi dulu, dapat angkanya cuma ratusan, baru kita kalikan. Oke? Oke, kita punya soal ketiga dalam bentuk soal cerita, tapi sebenarnya ini aritmatika dasar kayak tadi ya. Katanya seorang pedagang akan mendistribusikan 42 karung beras ke 15 toko langganannya katanya. Setiap toko akan menerima beras sama banyak. Berat beras di dalam karung tersebut adalah 25 kilo. Berapa banyak beras yang akan diterima setiap toko? Oke, jadi satu karung itu 25 kilo ya, dan yang akan didistribusikan itu ada 42 karung. Berarti 42 karung kita cari dulu nih total kilonya. 42 dikali dengan 25 kilo. Lalu dia akan dibagikan ke 15 toko. Berarti kita harus bagi dengan 15 setelahnya. 42 kita kali 25 baru kita bagi dengan 15 ya. Bahasa matematikanya berarti 42 dikali dengan 25 kilo baru dibagi dengan 15 toko. Kita coba cari 42 dikali dengan 25
5 kali 2 adalah 0, 1, 10 ya. 5 kali 2, 0, 10 maksudnya. 0-nya di bawah, 1 di atas. 5 kali 4, 20. Tambah 1, 21. 2 kali 2 adalah 4. Dan 2 kali 4 adalah 8. Oke. Kita jumlahkan 0, 5, dan 10. Kita punya 10, 50 kilogram nih totalnya. Lalu ini akan kita bagi ke 15 toko katanya. Ya, kita coba 10, 50 kita bagi dengan 15. Nah, ini mau nggak mau kita harus hafal perkalian 15 ya, karena gini, kalau kita pakai Progapit kayak gini, kita pakai angka depan. 1 bagi 15 nggak mungkin. 10 bagi 15 juga belum bisa. 105 bagi 15 baru bisa. Berarti kita harus ini perkalian 15. Jadinya kita mau nggak mau harus pakai tebak-tebakan ya, tebak-tebakan. Tebak-tebakannya kayak gimana? 15 kali 5 berapa nih? 15 kali 5, 52, 57, 75 belum nyampe. Berarti kita coba 15 kali 7. 15 kali 7, 7 kali 5, 5, 3, 7 kali 1, 7 tambah 3, 10. Benar berarti. Jadi di sini 7, 105. Karena dia ada nolnya, kita tambahin 0. Habis, dapatnya 70 kilo. Iya, itu kita harus pakai cara tebak-tebakan ya. Untuk cara singkatnya, nah, kita bisa pakai kayak gini nih. Kan kita tahu ya, soalnya itu 42 dikali dengan 25, terus baru kita bagi 15 gitu kan ya. Berarti kita bisa bikin 42 kali 25 dibagi 15. Kita bisa coret-coret nih. 15 dan 25 ini sama-sama kelipatan 5. Ini bisa dibagi 5, ini bisa dibagi 5. 15 bagi 5 dapatnya 3, bagi 5 ya. Bagi 5. 15 bagi 5 itu dapat 3, 25 bagi 5 dapatnya 5. Nah, si 3 nih juga kebetulan bisa nih dibagi sama 42. Benar nggak ya? 3 bagi 42. Coba 42 bagi 3. 1 kali 3, 3. 12. Oh benar, 14 ya. Ini berarti kita bisa coret lagi nih. Bagi 3, ini bagi 3. Ini jadinya 1, di atasnya jadinya 14. Jadi kita cuma nyisa 14 kali 5. 14 kali 5 berapa? 14 kali 5, 0, 2, 5, 7. 70. Selesai dengan lebih cepat tanpa harus mikirin tebak-tebakan angka perkalian 15. Oke. Lebih gampang ya. Oke, kita masuk ke soal keempat. Katanya ada catatan untuk soal 4 dan 5 ya. Adit pergi ke warung, katanya dia bawa 2 lembar 20 ribuan dan 2 lembar 5 ribuan. Berarti dia bawa 20 ribu, ada 2, dan 5 ribu ada 2. 20 ribu kali 2 berarti 40 ribu ya. Ditambah dengan 10 ribu karena 5 ribu tambah 2. Berarti Adit bawa uang 50 ribu rupiah. Oke, mana yang benar sesuai pernyataan? Oke, pernyataan pertama, nilai uang Adit setara dengan selembar uang 50 ribuan. Berapa uangnya tadi? 50 ribu. Berarti sekarang nggak sama selembar 50 ribuan. Benar, berarti kita checklist sesuai ya. Terus yang kedua, nilai Adit setara dengan 3 lembar uang 20 ribuan katanya. 3 lembar 20 ribuan berarti 3 kali 20 ribu. Ini 60 ribu. Uang Adit tadi cuma 50, berarti ini tidak sesuai. Yang ketiga, nilai uang Adit setara dengan 5 lembar uang 10 ribu. Oke, 5 kali 10 ribu katanya. Berarti ini 50 ribu. Benar, ini sesuai. Ini gampang lah ya. Masuk soal kelima, katanya masih sama yang tadi ya, masih si Adit yang bawa 2 lembar uang 20 ribu dan 2 lembar uang 5 ribuan tadi. Jadi dia bawanya 50 ribu ya, 50 ribu. Katanya di sini jika Adit berbelanja di warung senilai 46 ribu rupiah, kemungkinan uang yang diterima Adit adalah
Kalau dia jajan 46.000 dengan uang 50 ribuan, itu berarti 50.000 dikurang dengan 46.000. Dapatnya 4.000 rupiah. Berarti kita fokus di angka 4 ya. Fokus di angka 4. Katanya beri centang pada jawaban yang tepat. Katanya jawaban bisa lebih dari satu. Yang pertama, selembar uang 5 ribuan katanya. Selembar uang 5 ribuan. Itu 5.000. Dia kita fokusnya ke 4. Berarti ini tidak. Jangan di checklist, jangan ditentang. Yang kedua, 2 lembar uang 2 ribuan. 2.000, 2 biji berarti 2 kali 2, 4. Oke, ini benar. Atau yang ketiga, 4 lembar uang 1.000-an. 4 kali 1, 4 kali 1.000, 4 juga. Oke, kita pokoknya fokus sama angka 4. Dan selesai, gampang ya. Oke, kita masuk ke soal ke-6. Katanya diketahui urutan bilangan kelipatan. Oke, ini kelipatan berarti ya. Kelipatan kecil nanti sama. Yaitu 14, 21, 28, 35, N, 4956, M, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, kalau untuk yang hafal perkalian ini udah easy banget. Pas lihat 14, 21, 28, 35, N, 4956 kayaknya udah langsung tahu jawabannya. Tapi buat yang belum tahu, ada caranya juga kok. Kita tinggal kurangkan 21 dengan 14. Oke, 21 kurang 14 berapa nih? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, 7. Nah, atau mau lebih gampang kita bisa kurangkan juga 28 kurang 21. Nah, ini langsung ketahuan 7. Ya, nggak harus minjem-minjem. Oke, berarti ini adalah kelipatan 7 dari 14, 21, 28, 35, dan N. N-nya berapa nih? Berarti setelah 35 kita harus tambahkan 7. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Berarti N-nya itu adalah 42. Dan M 56 kita tambahkan dengan 7. 56 ditambah 7, 56 tambah 4 itu 60, tambah 3 lagi berarti M-nya adalah 63. Ya. Oke, pernyataan yang mana yang benar dan mana yang salah. Bilangan-bilangan tersebut adalah kelipatan 7. Oke, ini udah pasti benar karena tadi kita udah cek ya. Dua-duanya 7. Nilai N yang tepat adalah 42. Oke, ini juga benar. Nilai M yang tepat adalah 70. Oh, tidak. M-nya tidak 70, tapi M-nya adalah 63. 7 kali 9. Ini berarti salah. Oke, gampang ya. Triknya pokoknya mau nggak mau harus bisa perkalian. Oke, kita masuk ke soal ke-7. Kali ini soalnya agak seru nih. KPK katanya. KPK kelipatan persekutuan terkecil ya. Ini namanya doang kecil. Ingat, TK itu sifatnya rakus. Berarti dia harus pakai pangkat paling gede. Kita disuruh cari KPK 24, 36, dan 42 katanya. Oke, mau nggak mau kita kalau mau pakai normal, kita bakal pakai pohon faktor. Pohon faktor itu 24, kita bagi 2, dapat 12. 12-nya kita bagi 2 lagi, dapat 6. 6 itu adalah 2 kali 3. Tapi 24 ini adalah 2 pangkat 3, 1, 2, 3 ya. 2 pangkat 3 kali 3. Oke, kita masuk ke yang 36. 36 pohon faktor 2 dan 18. 18 berarti 2 dan 9. 9 itu adalah 3 dan 3 ya. Ini bagi-bagian aja kok sebenarnya. Berarti ini 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ya. Pangkat 2 juga. 3-nya ada 2, 2-nya ada 2. Dan terakhir kita punya 42. 42 dibagi 2 itu dapat 21. 21 ini jadinya 3 dan 7. Oke. Nah, mereka sama-sama punya 2, sama-sama punya 3, dan ada 7. Oke ya. 2, 3, 7. Berarti yang A ini udah langsung enggak, karena dia nggak punya 7. Coret. Yang B juga dia nggak punya 3, berarti coret. Antara C dan D, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 7, atau 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 7. Kita cari yang paling gede ya.
Untuk duanya berarti yang paling gede adalah 2/3. Nah, udah ketahuan sih sebenarnya ya. Untuk tiganya yang ada cuma 3/2. Nggak ada 3/3. Dan terakhir kita punya 7. Berarti 2/3 kali 3/2 kali 7. Jawabannya adalah D. Nah, kalau seandainya mau pakai cara lain sebenarnya juga bisa. Kita punya 24, 36, dan 42 ya. Kita cari KPK-nya. Berarti kita pakai bagian ya. Kita bagi-bagi. Ini kita bagi 2. Jadinya 12. Ini bagi 2 dapatnya 36 bagi 2. 18, 42 bagi 2 dapatnya 21. Oke, ini kita bisa bagi 3. 4 bagi 3 4 bagi 3 18 bagi 3 6 21 7. Oke, kita bagi lagi nih, kita bagi 2 lagi. Ini dapat 2, ini dapat 3, dan dapat 7. Oke, KPK itu kita ambil semua ya. Berarti 2-nya ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. 2/3. 3-nya ada 2 kali. 3/2 dan 7. Oke, yang mana yang menurut kalian lebih gampang aja? Untuk nyari FPB, kita akan bagi-bagi. Kita cari faktornya berarti ya. 63 nih, kita punya 63. 63 itu bisa dibagi berapa aja gitu ya. 63 itu bisa dibagi 1 pasti 63 nih. Atau bisa ke 2 bisa nggak ya dia? Nggak bisa. 3 bisa nggak? 3 bisa. 3 itu kali 21. Oke, terus 4 nggak bisa. 7 bisa. 7 itu ada di 9. Terus berarti 9 juga bisa ke 7, 21 juga bisa ke 3, 63 juga bisa ke 1. Oke ya. Terus untuk 81 1 ke 81, 2 bisa nggak bisa, 3 bisa ya. 3 ke 27, 4 bisa nggak bisa, 4, 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 bisa ke 9 lagi, 9 nggak bisa, 9, 10 nggak bisa, bisanya ke 27 lagi, 27 ke 3, dan terakhir 81 ke 1. Oke, kita cari nih mereka sama-sama punya apa. Mereka sama-sama punya 3 dan mereka sama-sama punya 9. Ingat FPB ya, yang besar. Kita ambil angkanya 9. Oke. Nah, untuk cara lainnya bisa juga kita bisa pakai, kita cari nih si 63 dan 81 sama-sama ada di perkalian berapa ya? Oke, 63 itu ada di perkalian berapa aja? 63 itu ada di perkalian 7 ada ya. 7 itu 9 kali 7 kali 9 itu 63. Atau bisa juga 9 kali 7 ya, terserah ya, dibalik lah ya. Tapi 81 itu nggak ada di perkalian 7. Berarti perkalian yang kita ambil perkalian berapa nih? 81 itu adanya di 9 kali 9. Oh, berarti kita balik aja nih. Si 63 adanya di perkalian 9 kali 7, dan 81 ada di perkalian 9 kali 9. Mereka berdua ada di 9. Lebih cepat sih sebenarnya, tapi dengan catatan harus hafal perkalian. Oke adik-adik, kita udah bahas 8 soal dari buku ini, dari buku TKA ini. Makanya buku ini juga udah disesuaikan dengan kerangka asesmen TKA ya. Jadi kemungkinan prediksi yang ada di sini bisa aja masuk di TKA. Oke, mungkin angkanya nggak sama, tapi soalnya kurang lebih seperti itu. Untuk saat ini kita bahas 8 dulu. Video berikutnya kita bahas selanjutnya 8 ke 16. Kita hitungannya per 8 lah ya. Oke ya, untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.